Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cikara Yuhandiani dengan NIM 64222 483. Di sini saya ingin menginterpretasikan slide ketiga dan keempat mata kuliah metode kuantitatif. Di sini kita langsung ke SPSS-nya. Kita masuk ke data variable view-nya. Di bagian nama kita masukkan x1.1, x1.2, x1.3, dan variabel underscore 1. Setelah itu ada y.1, y.2, dan y.3. Setelah itu ada variabel y. Di sini uh, bagian desimalnya kita ubah jadi 0 semua. Dan masukkan lagi bagian labelnya sesuai dengan yang ada di bagian nama. Setelah itu kita ke surnya di sini diubah menjadi scale semua. Setelah itu kita ke data view. Ini kita masuk ke analyze. Setelah itu ke Corel, dan setelah itu kita ke bivariate dan masukkan item x1 sampai x3 dan variabel x1, hasil variabel x1. Setelah itu di correlation coefficientnya kita klik personnya dan test of significant yaitu two-tailed. Setelah itu klik flag significant correlation. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita balik lagi ke analyze correlate bivariate lagi dan keluarkan item x1-nya, variabel x1-nya, dan kita masukkan item y1 sampai 3 dan hasil variabel y. Setelah itu sesuaikan dengan correlation coefficient-nya yaitu person dan test of significance-nya to child. Setelah itu oke. Setelah itu ini hasilnya di bagian correlation yang item X1 itu hasilnya itu variabel X1-nya 885, item X2-nya hasilnya 580, item X3-nya hasilnya 499, dan ini untuk Y-nya. Item Y1-nya total hasil variabel Y-nya yaitu 783, item Y2-nya 867, item Y3-nya 723. Setelah itu kita ke setelah itu kita uji reliabilitas. Di sini kita balik lagi ke data view yang sebelumnya. Setelah itu ke analyze, scale, reliability analysis, dan masukkan itemnya sampai hasil total variabel X1-nya ke dalam items. Lanjut itu kita oke. Dan kita masukkan lagi untuk yang data Y-nya. Item X1-nya dikeluarkan dulu. Dan masukkan item Y1 sampai 3 dan hasil variabel Y-nya di dalam item, selalu klik OK. Sekarang di sini ada hasil dari uji reliability. Kita lihat di sini reliability statisnya yaitu cron batch-nya, cron batch alpha-nya 0,757 untuk reliability X1, dan untuk reliability Y-nya di sini cron batch alpha-nya itu 0,815. Selanjutnya
kita ke di sini kita akan masuk ke KM for Windows dengan tema trend linear. Kita sudah ada di KM for Windows, setelah itu ke bagian modul. Ke bagian modul, setelah itu kita ke forecasting, lalu kita klik new dan list square atau simple and multiple-nya. Titelnya di sini kita masukkan sampel sampel 4. Number of observation-nya itu ganti jadi 7. Number of independent variable-nya itu kita ganti jadi 1. Setelah itu kita klik OK. Di sini kita masukkan dependent variable Y-nya. Observation satunya itu kita masukkan 74. Observation 2-nya kita masukkan 79. Observation 3-nya kita masukkan 80. Observation 4-nya kita masukkan 90. Observation 5-nya kita masukkan 105. Observation 6-nya kita masukkan 142. Dan observation 7-nya kita masukkan 122. Setelah itu kita masukkan bagian X1-nya, observasi satunya itu yang 1, selanjutnya 2, 3, 5, 6, 7. Selanjutnya kita klik solve. Dan hasilnya di sini keluar. Dan kita ke bagian graph-nya di sini, yaitu 7. Kita balik lagi ke solve. Selanjutnya di sini Y sama dengan 56.714 ditambah 10.536. Dan ramalan untuk tahun 2019 yaitu 56,70 ditambah 10,54 sampai di bulan 8. Hasilnya itu 141,02 dan ramalan untuk tahun 2020-nya yaitu 56,70 ditambah 10.054 untuk sampai ramalan 9 dan hasilnya itu 191,56. Selanjutnya kita buka lagi QM-nya, masuk ke dalam modul. Setelah itu forecasting lagi, terus pilih new dan list square. Example-nya kita ganti jadi example 5. Number of observation-nya kita ganti jadi 10. Number of independent variable-nya jadi 2. Setelah itu kita klik OK. Nah, di bagian sini observation-nya dari 1 sampai 10 kita ganti jadi abjad. A, B, D, E, G, H, I, G. Setelah itu kita masukkan dependent variable Y-nya yaitu bagian A-nya itu 100, bagian B-nya 140, bagian C-nya itu 150, bagian D-nya itu 170, bagian E-nya 165, bagian F-nya 110, bagian G-nya 140, bagian H-nya 150, bagian I-nya 165, bagian J-nya 2. Setelah itu kita ke bagian X1-nya. A-nya 3,
B-nya 5, C-nya 6, D-nya 10, E-nya 8, F-nya 3, G-nya 4, H-nya 3, I-nya 8, J-nya 11. Baik, sekarang kita masukkan yang di bagian X2-nya. 3, 4, 4, 7, 4, 3, 4, 4, 4 lagi, 7, dan 8. Setelah itu kita ke solution, lalu pilih forecasting resultnya untuk melihat hasilnya. Ini dependent variabel Y-nya yaitu 88,864 ditambah 5,76 dengan X1-nya dan ditambah lagi 5,207 sebagai X2-nya. Jadi persamaan di atas dapat diartikan koefisien X1 sama dengan 5,75. Jika biaya promosi meningkat 1 juta rupiah, maka penjualan akan meningkat atau positif sebesar 5,775 unit dengan asumsi variabel lain konstan ataupun tetap. Dan koefisien X2-nya sama dengan 5,21. Jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan akan meningkat atau positif sebesar 5,21 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Konstanta sama dengan 88,86. Rata-rata penjualan HP sebesar 88,86 unit jika variabel biaya promosi dan jumlah karyawan tetap. Nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,8, artinya eh, variasi penjualan HP dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi dan jumlah karyawan sebesar 80% atau 0,8 kali 100%, sedangkan sisanya 20% dijelaskan faktor lainnya di luar model seperti selera konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Dari persamaan radiasi di atas juga dapat diramalkan jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka Y sama dengan 88,68 ditambah 5,776 ditambah lagi 5,21. Hasilnya itu 163,19. Jadi, jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap maka, maka jumlah penjualan menjadi sebesar 163,1. Sekian interpretasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.